Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia diperkirakan masih berada dalam fase tekanan imbas perang di Timur Tengah. Langsung saja kita pantau bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan pada pembukaan pekan ini bersama jurnalis Metro TV Insan Suwardi yang melaporkan dari Bursa Efek Indonesia. Insan, kalau kita melihat pergerakan bursa secara regional dan global, rata-rata dibuka melemah. Apakah indeks harga saham gabungan juga sama? Dan bagaimana pergerakan saham energi serta tambang pada hari ini? Ya Jessica, mengingat pergerakan harga ataupun maksud kami perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia saat ini sejak dibuka pukul 9 waktu Indonesia Barat, saat ini pasar modal Indonesia mencatatkan performa indeks harga saham gabungan atau IHSG yang masih dalam fase koreksi. Selengkapnya kita lihat dari papan Bursa Efek Indonesia, di mana saat ini 51 menit setelah dibuka perdagangan pukul 9 waktu Indonesia Barat atau saat ini berada di 9.51 waktu Indonesia Barat, indeks mengalami koreksi atau pelemahan 3,12% atau setara 233 basis poin dan telah mencatatkan nilai transaksi 8,8 triliun rupiah. Jessica, memang saat kami pantau sepanjang hari ini, di mana tadi indeks sempat terkoreksi cukup dalam hingga menyentuh 5%, namun saat ini fase koreksi cenderung mengalami perbaikan dan saat ini masih bergerak cukup datar di angka 3%. Selaras dengan itu, dari VP of Equity Retail Kiwum Sekuritas, Octavianus Audi, menilai pergerakan IHSG sepanjang hari ini masih akan dalam fase tekanan, mengingat sentimen utama, sentimen global atas ketegangan geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran ini mempengaruhi khususnya rantai pasok energi global. Audi melihat terkait bagaimana serangan yang terjadi di Haifa Refinery, lalu serangan tanker yang berada di Selat Hormuz, hingga kerusakan di LNG infrastruktur ini akan mendorong kenaikan harga minyak mentah akibat kekhawatiran yang berujung pada peningkatan inflasi. Jika kalau kita lihat juga pada pergerakan harga minyak mentah global saat ini, misalnya baik dari WTI maupun harga dari minyak Brent, seluruhnya saat ini mengalami kenaikan. Kalau kami lihat saat ini, di mana harga minyak mentah WTI berada di $115 per barel, sehingga dan juga untuk harga minyak mentah Brent saat ini berada di $116 per barel, sehingga saat ini dari kekhawatiran para pelaku pasar atau para investor ini cenderung memberikan tekanan tambahan terhadap indeks harga saham gabungan. Kalau kami lihat juga dari secara sektoral, khususnya dari sektor energi ini juga kompak, seluruhnya dari seluruh sektor mengalami pelemahan. Dari sektor energi atau IDX energi saat ini melemah 3,67%, selaras dengan pelemahan dari IHSG sepanjang hari ini. Namun meski kalau begitu, dari analis pun juga melihat ataupun memberikan peringatan, di mana dari Audi misalnya, apabila IHSG telah tembus atau break support di bawah 7.400, atau saat ini kita lihat memang secara real time-nya saat ini sudah berada di level 7.300, Audi menilai pelemahan IHSG akan cenderung bisa lebih dalam menuju level 7.200. Nah Jessica, selaras dengan itu juga, ini juga mendorong bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah saat ini yang juga ikut mengalami pelemahan. Saat kami pantau hari ini pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat dari laman Bloomberg misalnya, nilai tukar rupiah saat ini juga mengalami pelemahan sebesar 0,30% atau berada di level 16.976 per dolar Amerika Serikat atau hampir menyentuh angka 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari analis misalnya dari pengamat atau Chief Analyst Do Financial Features Lukman Leong yang mengatakan di mana pelemahan rupiah ini tidak lepas dari terkait bagaimana ketegangan geopolitik yang eskalasinya semakin meningkat yang terjadi di kawasan Timur Tengah, sehingga dari Lukman menilai pergerakan IHSG, maksudnya pergerakan nilai tukar rupiah saat ini akan berada di rentang 16.850 sampai di atas 17.000 rupiah per dolar sepanjang hari ini. Untuk sementara demikian, Jessica. Ya Insan, kalau kita melihat di satu sisi harga minyak mentah dunia secara global tadi sempat menyentuh level $116 per barrel. Di satu sisi kita melihat harga emas justru turun 1,17%. Apa yang menyebabkan harga emas justru turun? Bukankah ini harusnya menjadi aset safe haven? Ya Jessica, menarik apabila kalau kita melihat biasanya pergerakan indeks harga saham gabungan yang melemah atas sejumlah sentimen yang terjadi, ini biasanya memberikan faktor berbalik arah atas sejumlah aset berharga atau safe haven, salah satunya emas. Memang kalau kita lihat saat ini untuk pergerakan harga emas global,
Misalnya saat kami pantau, di mana untuk harga emas saat ini ditaksir di 5.099 dolar per troy ounce atau melemah 1,16% untuk perdagangan di pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Memang dari para analis melihat bagaimana contohnya dari pengamat mata uang dan juga komoditas Ibrahim Aswaibi yang menilai pergerakan emas ini cenderung bagaimana melihat pergerakan ataupun sentimen-sentimen global yang mempengaruhi termasuk dari ketegangan tensi geopolitik yang menilai bagaimana pergerakan harga emas ini akan cenderung ditaksir apabila emas menyentuh titik support pertama di 5.095 per troy ounce. Ia akan menaksirkan harga logam mulia akan ditaksir sekitar 3,30 juta rupiah per gram. Dan ini juga memperkirakan bagaimana harga emas akan mampu support kedua di titik 4.959 dolar per troy ounce ataupun emas akan mampu ditaksir di 2,9 juta rupiah. Untuk sementara demikian, Jessica. Terima kasih Insan Suwardi atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.